Om Swastiastu, adik-adik peserta mata kuliah fitoterapi. Sampai jumpa lagi di mata kuliah fitoterapi bersama saya, Nimade Maharaningsih, akan melanjutkan penjelasan materi tentang sediaan obat herbal, terutama untuk gangguan reproduksi. Pokok materi yang akan saya bahas di sini diawali dari struktur anatomi dan fisiologi normal organ reproduksi, penyakit gangguan reproduksi, tanaman yang berkhasiat sebagai obat herbal, dan contoh sediaan obat herbal. Di sini kesehatan reproduksi itu perlu diperhatikan, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan umumnya kesehatan reproduksi itu terganggu dikarenakan masalah-masalah yang tidak diduga. Kita mulai dengan anatomi dari organ reproduksi wanita. Jadi secara anatomi, organ ini terletak di antara tulang panggul dan tulang kemaluan berupa tabung terbuka dengan vagina sebagai mulutnya, sehingga bagian ini merupakan port entry dari berbagai kontaminasi, baik itu yang berasal dari air, udara, pakaian, maupun bagian yang sudah bersuami itu dari suaminya. Ya, meski terdapat antibodi khusus yang dapat melindungi dari berbagai kontaminasi dari luar, namun tidak sepenuhnya dapat melindungi. Bisa saja terjadi infeksi, baik itu infeksi akut maupun kronis. Nah, untuk bagian-bagiannya silakan dibaca. Nah, bagaimana dengan fisiologi normalnya? Berikut adalah gambar anatomi dari organ reproduksi laki-laki, mulai dari bagian eksternal, dari penis, skrotum, testis, saluran-saluran seperti epididymis, vas deferens, dan lain-lain. Kemudian ada juga kelenjar seperti kelenjar prostat, kelenjar berbulateral, dan lain-lain. Kemudian testis itu menghasilkan spermatogenesis yang akan berkembang menjadi sel sperma. Umumnya sel sperma yang dihasilkan itu 300 juta per hari. Kemudian ada kelenjar tambahan yang berfungsi mensekresikan cairan sperma. Salah satu gangguan reproduksi laki-laki itu adalah disfungsi ereksi. Nah, apa itu? Jadi disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan persisten untuk mencapai dan memelihara ereksi yang cukup untuk memungkinkan kinerja seksual yang memuaskan. Disfungsi ereksi ini mempengaruhi keadaan fisik dan psikososial dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup dari penderitanya. Jadi secara patofisiologi, disfungsi ereksi itu dibagi jadi disfungsi ereksi organik dan psikogenik yang disebabkan karena keadaan psikologis. Jadi yang pertama, disfungsi ereksi organik itu disebabkan karena kelainan pembuluh darah, persyarafan atau hormonal. Kita mulai dari kelainan pembuluh darah, di mana meningkatnya tekanan darah seseorang, kolesterol dalam tubuh mengakibatkan menyempitnya pembuluh darah, dan begitu pula dengan ukuran pembuluh darah yang mengalirkan darah ke penis itu jadi menyempit. Kemudian persyarafan ya. Jadi gangguan konduksi saraf ke otak misalnya pada kasus orang yang pernah mengalami cedera tulang belakang, stroke, itu akan berkaitan dengan hipogonadisme. Jadi hipogonadisme itu merupakan kurangnya hormon testosteron pada pria, di mana hormon itu merangsang libido atau rangsangan seksual pada pria. Dalam keadaan libido menurun atau karena kurangnya produksi hormon testosteron dapat menyebabkan ereksi itu nggak terjadi. Kemudian disfungsi ereksi berikutnya itu adalah disfungsi ereksi psikogenik, di mana terjadi karena depresi, stres, penat, kehilangan, kemarahan, dan gangguan hubungan personal pada pria muda. Jadi kejadian disfungsi ereksi ini lebih sering terjadi pada laki-laki yang berumur ya, terutama yang umur lebih dari 40 tahun daripada laki-laki yang lebih muda. Ini salah satu gambar dari sediaan obat herbal untuk contoh ya, bukan promosi, untuk gangguan disfungsi ereksi. Jadi tanaman ini
Jadi sediaan obat herbal ini mengandung berbagai ekstrak tanaman, mulai dari ekstrak panak ginseng, ginkgo biloba, ada juga ekstrak biji anggur, teh hijau, dan masih banyak lagi. Merek obat herbal pada slide yang tadi itu mengandung ekstrak panak ginseng, di mana Korean red ginseng atau panak ginseng memang sudah populer ya sebagai tonikum. Pada salah satunya untuk organ reproduksi, di mana dia mengandung saponin, favorizing oil, asam organon ester, sterol, cawan nitrogen, vitamin, camferol, pansedosida, dan trace mineral. Di mana pada uji randomized control trial dengan pasien yang mengalami disfungsi ereksi ringan sampai sedang, di mana pada kelompok perlakuan, pasien yang pada kelompok perlakuan yang mendapatkan ekstrak panak ginseng dibandingkan kelompok yang hanya mendapatkan placebo, itu terjadi perbaikan signifikan dari gejala disfungsi ereksi pada kelompok yang mendapatkan ekstrak. Berikutnya, herba yang berkhasiat untuk mengatasi disfungsi ereksi adalah ginkgo biloba, di mana kandungan kimianya ginkgo biloba mengandung ginkgoflavon sebesar 0,5-1%, lakton diterpen sebesar 0,03-0,22% yang merupakan kedua jenis zat ini merupakan kandungan utama dari ginkgo biloba. Jadi pada uji klinisnya ditemukan pada pasien yang dirawat dengan antidepresan dan menderita efek samping seksual didapatkan bahwa ginkgo biloba efektif pada 84% pasien untuk mengatasi disfungsi seksual yang diinduksi oleh antidepresan. Namun mekanisme aksi di mana ginkgo biloba itu mampu mengatasi disfungsi ereksi itu masih belum jelas. Kemungkinan itu disebabkan karena terjadinya peningkatan aliran darah vaskular ke alat kelamin melalui penghambatan faktor pengaktifan trombosit, dan efek ekstraknya itu memberikan efek langsung pada prostaglandin. Kita lanjut ke penyakit yang menyebabkan gangguan organ reproduksi pada wanita. Yang pertama itu adalah PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome, di mana penyakit ini merupakan kelainan hormonal yang paling sering terjadi pada wanita remaja dan wanita usia subur di dunia ya. Jadi pada dasarnya Polycystic Ovary Syndrome ini tandai dengan gangguan siklus menstruasi, haid tidak teratur, kemudian kadar hormon androgen yang merupakan hormon pada pria di tubuh wanita itu meningkat. Ditunjukkan dengan gejala-gejala klinis seperti ada tumbuh rambut ya di di bawah di atas mulut. Kemudian terjadi polikistik ovarium. Adanya bentuk sel telur ya. Kalau dilihat di USG itu seperti gambaran kista kecil. Kemudian PCOS ini adalah penyebab paling umum dari infertilitas karena anovulasi, tidak adanya ovulasi. Jadi patofisiologi dari PCOS ini berhubungan dengan 4 kelainan utama. Yang pertama, morfologi ovarium yang tidak normal. Terus yang kedua karena produksi androgen ovarium yang berlebihan, hiperinsulinemia pada wanita itu, dan yang keempat adalah kadar serum luteinizing hormon yang berlebihan. Jadi berdasarkan beberapa studi RCT, beberapa tanaman yang efektif untuk PCOS diantaranya adalah Vitex agnus castus, VAC, di mana mekanisme kerja dari tanaman ini kemungkinan berhubungan dengan modulasi stres yang diinduksi oleh sekresi prolaktin melalui dopamin. Dan sekresi itu secara tidak langsung mempengaruhi LH dan FSH. Mana tanaman ini memiliki efek yang sangat kuat pada sistem endokrin karena senyawa kimianya yang dapat menekan sekresi hormon luteinizing hormon ya. Dimana jadi sudah pada patofisiologi PCOS tadi terjadi peningkatan kadar serum luteinizing hormon yang berlebihan. Kemudian
Untuk Cimcifuga racemosa, itu ekstraknya berdasarkan 3 studi RCT menunjukkan efek kesuburan positif pada wanita dengan PCOS. Vitex agnus castus. Tanaman ini sering dipakai dalam herba tradisional Chinese medicine atau TCM. Jadi ini sering disebut lada biksu ya, karena buah keringnya itu mirip lada dan sering dipakai oleh para biksu. Jadi tanaman bagian yang berkhasiat itu adalah bagian buahnya, di mana mengandung flavonoid, glikosida iridoid, alkaloid, minyak atsiri, minyak lemak, diterpen, dan steroid. Kemudian untuk Cimcifuga racemosa itu lebih dipakai untuk PMS, kram menstruasi yang berlebihan, dan gejala yang berhubungan dengan hormon. Jadi bagian yang berkhasiat yaitu akar dan limpangnya itu mengandung flavonoid, castisin, apigenin, vitex, isovitex, luteolin, dan lain-lain. Ini adalah beberapa merek obat herba yang mengandung Vitex agnus castus dan Cimcifuga racemosa yang ada di pasaran. Nah, merek obat herba ini lebih ditunjukkan, yang mengandung Vitex agnus castus itu lebih ditunjukkan untuk mengelola keseimbangan hormon dan gejala premenstruasi. Kemudian kalau Cimcifuga racemosa ini lebih digunakan untuk wanita yang menopause ya, kalau untuk obat herba yang sudah ada. Penyakit berikutnya yang sering menyerang kesehatan reproduksi perempuan adalah kanker serviks. Jadi kanker serviks adalah salah satu kanker pembunuh pada perempuan, di mana kanker serviks ini adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di serviks atau mulut rahim. Jadi umumnya kanker serviks ini tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, tapi gejalanya itu baru muncul kalau kanker sudah menyebar. Dan umumnya kanker serviks ini disebabkan oleh virus human papillomavirus HPV. Jadi kanker leher rahim berkembang secara bertahap tapi progresif. Beberapa tanaman yang memiliki aktivitas untuk mengurangi progresivitas dari kanker serviks itu adalah tapak darah dan temu mangga. Tapak darah, Catharanthus rosesus L.Gigdon, mengandung 70 macam alkaloid pada seluruh bagian tanaman. Jadi untuk terapi digunakan seluruh bagian tanamannya. Jadi dia mengandung alkaloid anti kanker yaitu vinblastine dan vincristin. Sifat dan khasiat terapinya, dia memiliki sifat aromatik, agak pahit, dingin, dan antioksidannya itu yang bersifat sebagai antineoplastik. Selain itu dia juga memiliki efek sebagai antipiretik, demulsan, sedatif, bakteriostatik, trombopoetik, hipotensif, antikonstipasi, pruruhate, dan diuretik. Karena dia memiliki efek antineoplastik, jadi dia juga memiliki efek toksik seperti menekan mitosis sel dengan mengecilkan testis, mengganggu pematangan sel telur. Kemudian temu mangga, kurkuma mangga. Jadi bagian yang dipakai dari temu ini adalah rimpangnya, memiliki sifat aromatik, bau, dan rasa seperti mangga. Jadi ini perbedaannya di antara temu-temu lainnya dan juga dari warnanya ya. Kemudian memiliki kandungan kurkuminoid dengan hasil terapi senyawa fenoliknya bersifat sebagai antioksidan kuat yang dapat menghambat dan mengganggu mitosis dari sel kanker dengan ribosom inactivating protein. Selain itu, dia juga bersifat sebagai penghilang nyeri saat haid, keputihan, serta mengobati jerawatan bisul. Jadi baik untuk wanita ya. Kemudian limbah kurkuma mangga ini juga berkhasiat untuk mengecilkan rahim dan untuk menambah nafsu makan, namun memiliki efek toksik dengan mengganggu fungsi dari pankreas pada penggunaan yang berlebihan tentunya. Kunyit adalah salah satu tanaman yang populer untuk jamu dan obat tradisional Indonesia. Itu ada di dapur kita ya. Jadi kunyit
itu sangat baik digunakan karena mengandung senyawa bersifat analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Jadi bagi wanita yang nyeri menstruasi itu baik minum kunyit ya. Namun ditemukan efek antifertilitas itu baru uji pada hewan coba, dan efek antifertilitasnya itu bersifat reversibel ya. Jadi pada wanita yang lagi program hamil sebaiknya jangan dulu. Jadi laki-laki dan perempuan yang lagi lagi berencana untuk hamil itu sebaiknya jangan dulu mengkonsumsi kunyit secara berlebihan. Efek antifertilitas kurkumin itu kemungkinan muncul jika ada penggunaan berlebihan. Nah, efek antifertilitasnya pada reproduksi wanita itu berupa penurunan kadar FSH dan LH dan menghalangi siklus estrus. Kemudian kalau pada laki-laki, dia dapat menurunkan jumlah sperma, motilitas sperma, morfologi, dan viabilitas dari sperma. Herba pegagan, Centella acetica. Jadi berdasarkan penelitian masih dalam penelitian pada mencit, itu herba ini memiliki efek antifertilitas dengan menurunkan jumlah sel-sel spermatogenik yang meliputi sel spermatogonium, spermatosit, dan sel spermatid dengan dosis 125 mg per kilogram berat badan. Ya, jadi pada pasangan yang sedang program hamil, sebaiknya jangan dulu konsumsi herba ini secara berlebihan. Ya, namun herba ini tuh tidak toksik sehingga aman untuk dikonsumsi. Demikianlah materi tentang sediaan obat herbal untuk gangguan reproduksi pada pria dan wanita. Jadi sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga materi ini bermanfaat dan Om Santi 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 Om.